Shalom saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Kami berharap dan senantiasa mendoakan saudara sekalian ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan diberi kesehatan rohani dan kesehatan jiwa serta jasmani yang prima bersama dengan seluruh anggota keluarga. Firman Tuhan hari ini saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan apa saudara? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada banyak janji firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab yang berkuasa, yang dapat memberi kekuatan bagi umatnya yang mungkin saat ini sedang ada di dalam pergumulan hidup sebagai manusia. Saudara, ketika Yesus melihat orang banyak ini di dalam kehidupan sehari-hari, mereka menanggung beban yang begitu berat dan tekanan, maka dia membuka tangannya dan dia berkata kepada mereka, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalimat ini memberikan kita penghiburan dan dorongan yang besar. Dorongan dari Tuhan Yesus mengingatkan kita, saudara, serahkanlah semua kekhawatiran dan beban hidup saudara kepadanya. Apakah beban hidupmu saat ini? Saat ini mungkin kita mengalami beban pikiran, mental yang terasa sangat menekan karena ada banyak dampak yang mulai kita rasakan dari pandemi COVID ini. Sudah cukup lama saudara kita mengalami kondisi seperti ini, dan kita nggak mampu berbuat banyak, dan kita juga tidak mampu melawan virus ini. Rahasia untuk memperoleh kekuatan dan memperoleh kelegaan apa saudara? Ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Kita sebut 3M. M yang pertama yaitu apa? Mari. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Jadi bukan hanya kita bisa datang ke gereja secara fisik, tapi yang dimaksud yaitu apa? Adalah kita harus datang membawa hati kita ke hadapan pribadi Tuhan Yesus, supaya kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah jauh dari hadapan Tuhan, dan untuk dapat mendekat kembali kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat kelegaan. Maka bila jiwa kita tenang, maka tubuh jasmani kita pun memperoleh kekuatan dan kesehatan. M yang kedua saudara, yaitu apa? Memperoleh. Saudara, banyak orang yang datang ke gereja, namun mereka belum memperoleh dan mendapatkan pribadi Yesus. Meskipun dia sudah lama bertahun-tahun mendengarkan khotbah, tapi belum memutuskan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, belum menerima Yesus di dalam hatinya. Mungkin selama ini banyak orang yang hadir di gereja, tetapi hatinya kosong. Ya, tidak mempersiapkan hati dan tidak mengalami kehadiran Tuhan. M yang ketiga saudara, yaitu menikmati. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberikan kita sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yaitu apa saudara? Yaitu ketenangan jiwa. Ada banyak harta berlimpah, mempunyai jabatan, kedudukan, kehormatan, pengetahuan, dan mungkin juga banyak gelar. Mungkin mereka bisa menikmati semuanya itu, tetapi hatinya tidak pernah merasa puas. Saudara, inilah adalah hal yang begitu menyedihkan. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan apa saudara? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, maka kita pasti menghadapi beban pergumulan-pergumulan, baik di dalam keluarga, beban usaha pekerjaan, dan juga beban pergumulan lainnya. Kiranya kita mau menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kita akan mendapat ketenangan sejati. Ini adalah suatu resep obat yang paling manjur dari Tuhan Yesus.
kepada semua orang yang percaya kepadanya, yang dapat menyembuhkan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kiranya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang tenang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Immanuel.